Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan dalil para pemohon yang mempersoalkan perihal pembentukan kelembagaan kolegium dan kewenangannya dalam norma pasal 272 ayat 1 dan pasal 272 ayat 3 huruf B UU 17 2023 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa pada pokoknya pasal 272 ayat 1 UU 17 2023 menentukan dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan pembentukan kolegium, Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 111 PUU 22 Romawi 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karenanya, seluruh ketentuan dalam UU 17 2023 yang berkenaan dengan independensi kolegium, termasuk ketentuan yang mendapat delegasi dari UU 17 2023, keberlakuannya harus menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 111 PUU 22 Romawi 2024. Dalam kaitan dengan permohonan aku, para pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma pasal 271 ayat 1 UU 17 2023 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, pemaknaan demikian merupakan suatu bentuk pembatasan yang akan menciptakan ruang eksklusivitas dalam ranah profesi dan keilmuan. Pembatasan kelompok ahli hanya dari organisasi profesi tiap disiplin ilmu kedokteran justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kelompok ahli disiplin ilmu kesehatan lainnya dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam kaitan ini, petitum para pemohon yang memohon ditambahkan frasa kolegium yang dibentuk organisasi profesi dalam pasal 272 ayat 1 UU 17 2023 akan membawa konsekuensi pada kedudukan kolegium yang bersifat independen sebagaimana telah dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 111 PUU 22 Romawi 2024 yang diucapkan sebelumnya dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para pemohon berkenaan dengan norma pasal 272 ayat 1 UU 17 2023 bertentangan dengan pasal 27 ayat 1, pasal 28C ayat 1, pasal 28D ayat 1 dan pasal 28H ayat 1 UU DNRI tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa para pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas kata kolegium dan kata pelatihan dalam norma pasal 272 ayat 3 UU 17 2023 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan permohonan para pemohon yang menghendaki akan norma pasal 272 ayat 3 UU 17 2023 dimaknai dan seterusnya dianggap diucapkan, menurut Mahkamah justru akan semakin menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya bagi tenaga kesehatan serta menyebabkan rumusan norma menjadi saling tidak bersesuaian dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian halnya dengan penambahan pemaknaan dalam frasa pelatihan menjadi pelatihan berkelanjutan tenaga medis dilakukan profesi, dalam norma pasal aku juga akan membatasi penyusunan standar kurikulum pelatihan hanya bagi tenaga medis dan menghilangkan peruntukan penyusunan standar kurikulum pelatihan bagi tenaga kesehatan. Oleh sebab itu, menurut Mahkamah tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma dalam norma pasal 272 ayat 3 UU 17 2023. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para pemohon berkenaan dengan norma pasal 272 ayat 3 UU 17 2023 bertentangan dengan pasal 27 ayat 1, pasal 28C ayat 1, pasal 28D ayat 1, dan pasal 28H ayat 1 UUD NRI tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan dalil-dalil para pemohon yang mempertimbangkan status organisasi profesi dan beberapa kewenangan dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa kata dapat dan frasa membentuk organisasi profesi dalam norma pasal 311 ayat 1 UU 17 2023 yang mengatur perihal pembentukan organisasi profesi dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan wadah tunggal organisasi profesi sebagaimana yang didalilkan para pemohon, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 88
PUU 13 Romawi 2015 dan seterusnya dianggap diucapkan telah menegaskan persoalan pembentukan satu organisasi profesi untuk satu jenis tenaga kesehatan dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya berkenaan dengan organisasi profesi tenaga medis, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 10 PUU 15 Romawi 2017 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum, baik putusan Mahkamah Konstitusi nomor 88 PUU 13 Romawi 2015 maupun putusan Mahkamah Konstitusi nomor 10 PUU 15 Romawi 2017, pada prinsipnya Mahkamah menegaskan perlunya dibentuk organisasi profesi yang bersifat tunggal untuk wadah berhimpunnya profesi tenaga medis maupun tenaga kesehatan, sehingga memudahkan bagi negara / pemerintah untuk melakukan koordinasi ataupun pengawasan dan pembinaan terhadap organisasi profesi dimaksud. Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum kedua putusan tersebut, maka kata dapat dan frasa membentuk organisasi profesi dalam norma pasal 31 dalam norma pasal 13 ayat 1 UU 17 2023 yang dipersoalkan para pemohon telah jelas pengaturan tersebut tidak sejalan dengan maksud pembentukan wadah organisasi tunggal bagi profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang seharusnya diwujudkan sebagaimana maksud putusan Mahkamah. Dengan adanya ketidakjelasan norma akuo menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum terhadap sifat organisasi profesi. Padahal profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan merupakan profesi yang memiliki peran penting untuk terlibat dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU 17 2023. Dengan adanya organisasi profesi yang lebih dari satu atau tidak tunggal, justru akan menyulitkan proses koordinasi dan pengawasan ataupun pembinaan yang dilakukan pemerintah, termasuk keterlibatan organisasi profesi dalam hal diikutsertakan menyusun dan menetapkan kebijakan, standar, dan pedoman penyelenggaraan kesehatan untuk hal-hal tertentu yang dibutuhkan dengan bekerjasama dengan organisasi profesi. Oleh karena itu, perlu bagi Mahkamah menegaskan kembali pentingnya dibentuk rumah besar atau satu organisasi profesi untuk mewadahi kepentingan profesi tenaga medis dan satu organisasi profesi untuk mewadahi kepentingan tenaga kesehatan dari berbagai disiplin ilmu untuk berhimpun. Akibat dari adanya ketidakjelasan kata dapat, membentuk organisasi profesi dalam norma pasal 13 ayat 1 UU 17 2023 sehingga pembentukan organisasi profesi yang seharusnya tunggal atau satu untuk masing-masing profesi secara faktual telah terbentuk lebih dari satu organisasi profesi yang justru menyulitkan proses koordinasi termasuk pengawasannya, termasuk menyulitkan penerapan etika dan disiplin profesi oleh majelis yang dibentuk untuk menegakkan etika dan disiplin profesi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Oleh karena itu, dalam kaitan ini, ketentuan pasal 28E ayat 3 UUD NRI tahun 1945 haruslah dipahami dalam konteksnya, bahwa profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan merupakan profesi yang berkaitan dengan tubuh manusia yang bahkan dapat berakibat pada nyawa, sehingga memerlukan salah satunya prinsip kehati-hatian yang dilakukan dengan memenuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedural operasional, VIDE, dan seterusnya dianggap diucapkan, di mana dalam penyusunannya melibatkan berbagai pihak, salah satunya organisasi profesi yang harus berhimpun dalam satu wadah tunggal, sehingga dapat memberikan masukan yang utuh atas nama organisasi profesi. Pengaturan demikian menjadi penting dalam suatu health system untuk menjamin agar segala perubahan yang dilakukan tetap berada pada koridor di mana kepentingan publik dan keselamatan pasien, patient safety, serta kepastian hukum menjadi tujuan utama dalam pelayanan kesehatan yang dijamin oleh negara. Sementara itu, tanggung jawab pemerintah
untuk memastikan pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar kompetensi dan standar profesi dilakukan dengan mengoptimalkan peran dalam pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang melibatkan seluruh pihak, termasuk organisasi profesi. Oleh karena itu, adanya pembatasan yang dilakukan dengan undang-undang atas kebebasan berserikat dan berkumpul bagi pembentukan organisasi profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 28J ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Dengan demikian, organisasi profesi yang ada saat ini diintegrasikan menjadi organisasi tunggal sebagai rumah besar yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator dengan melibatkan kementerian-kementerian terkait. Berkenaan dengan persoalan ini, pemerintah perlu melakukan konsolidasi dan mengkoordinasikan organisasi-organisasi profesi yang ada saat ini untuk menjadi wadah tunggal organisasi profesi sebagai rumah besar untuk tempat berhimpunnya profesi dimaksud dalam kurun waktu paling lama 1 tahun sejak putusan permohonan aku diucapkan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma pasal 311 ayat 1 UU 17 2023 bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 UUD NRI tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tenaga medis dan tenaga kesehatan membentuk wadah tunggal organisasi profesi sebagai rumah besar untuk berhimpunnya profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan adalah beralasan menurut hukum. Berkenaan dengan pembentukan wadah tunggal organisasi profesi sebagai rumah besar wadah berhimpunnya profesi dimaksud kepada pemerintah, inkasu kementerian-kementerian terkait di bawah koordinasi Menteri Koordinator yang berwenang mengkoordinasikan hal tersebut dalam waktu paling lama 1 tahun sejak putusan aku diucapkan untuk mengkoordinasikan proses pembentukannya. Dengan demikian, dalil para pemohon sepanjang berkenaan dengan kata dapat dan frasa membentuk organisasi profesi dalam norma pasal 311 ayat 1 UU 17 2023 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Bahwa para pemohon juga mendalilkan frasa pemerintah pusat dan atau lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh pemerintah pusat dalam norma pasal 258 ayat 2 UU 17 2023 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan adanya ketentuan norma pasal 258 UU 17 2023 bukan berarti keterlibatan organisasi profesi dalam penyelenggaraan pelatihan dan atau kegiatan peningkatan kompetensi dinihilkan, melainkan diakomodir pula dalam bentuk lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh pemerintah pusat. Artinya pemerintah menempatkan organisasi profesi dalam kerangka sistem kesehatan nasional dan sistem pendidikan nasional yang terintegrasi dengan standar yang jelas. Oleh sebab itu, organisasi profesi tetap dapat menjalankan fungsi dan pelatihan melalui lembaga yang dimiliki atau dikelolanya sepanjang lembaga tersebut memenuhi syarat akreditasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam kaitan ini, apabila penyelenggaraan pelatihan dan atau kegiatan yang peningkatan kompetensi hanya diselenggarakan oleh organisasi profesi tertentu saja, sebagaimana yang terjadi selama belum berlaku UU 17 2023, maka pemerintah tidak dapat menjamin sistem pembinaan tenaga medis dan tenaga kesehatan dilakukan berdasarkan standarisasi nasional yang objektif, terukur, dan akuntabel. Terlebih dalam batas penalaran yang wajar, hal tersebut berpotensi terjadinya praktek monopoli, komersialisasi, dan bahkan kepentingan yang justru bertentangan dengan prinsip dasar negara hukum yang demokratis. Padahal apabila dicermati secara saksama, norma pasal 258 ayat 2 UU 17 2023
yang dipersoalkan para pemohon sesungguhnya memperluas ruang partisipasi lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan di luar organisasi profesi, termasuk perguruan tinggi dan lembaga pelatihan swasta sepanjang terakreditasi untuk dapat menjadi tempat melakukan pelatihan dan atau kegiatan peningkatan kompetensi masing-masing tenaga medis atau tenaga kesehatan. Dengan demikian, berdasarkan uraian fakta hukum di atas, norma pasal 258 ayat 2 UU 17/2023 menurut Mahkamah tidaklah menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan konstitusi sebagaimana yang didalilkan para pemohon. Karena justru norma pasal aku memberikan perlakuan yang sama bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam hal pembinaan keprofesian melalui pelatihan dan atau kegiatan peningkatan kompetensi sebagai bentuk perwujudan tanggung jawab negara untuk memenuhi hak masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak bagi seluruh masyarakat sebagaimana dijamin dalam pasal 28H ayat 1 dan pasal 34 ayat 3 UUD NRI tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para pemohon berkenaan dengan norma pasal 258 ayat 2 UU 17/2023 bertentangan dengan pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 dan pasal 28H ayat 1 UUD NRI tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa para pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas frasa tempat praktik dalam norma pasal 264 ayat 1 huruf B UU 17/2023 yang mengatur perihal syarat untuk mendapatkan surat izin praktik SIP bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam kaitan dengan permohonan para pemohon yang menghendaki agar frasa tempat praktik dimaknai sebagai tempat praktik dengan rekomendasi organisasi profesi sepanjang untuk tenaga medis, menurut Mahkamah, hal tersebut justru akan mempersempit ruang lingkup pengaturan dalam norma tersebut, serta akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tenaga kesehatan, dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para pemohon berkenaan dengan norma pasal 264 ayat 1 huruf BU 17/2023 bertentangan dengan pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, dan pasal 28H ayat 1 UUD NRI tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa para pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas kata menteri dalam pasal 264 ayat 5 UU 17/2023 yang mengatur perihal kewenangan menteri untuk melakukan pengelolaan pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi SKP dan seterusnya dianggap diucapkan. SKP menjadi instrumen yang sangat penting untuk memastikan tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak hanya memiliki kualitas saat menyelesaikan pendidikan saja, namun juga tetap memiliki kompetensi dan adaptif sepanjang perjalanan keprofesiannya sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan, yang secara otomatis juga akan berdampak pada penyelenggaraan layanan kesehatan pada umumnya dan keselamatan pasien pada khususnya. Dalam UU 17/2023, pengaturan pelatihan dan atau kegiatan peningkatan kompetensi yang mendukung kesinambungan dalam menjalankan praktik dan dapat dikonversi menjadi SKP diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan atau lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh pemerintah pusat dengan tetap melibatkan organisasi profesi guna memastikan proses pemenuhan SKP berjalan terukur, terdokumentasi, transparan, terstandar nasional dengan biaya yang terjangkau untuk mencegah terjadinya komersialisasi. Meskipun pengelolaan infrastruktur sistem SKP ini dikelola oleh pemerintah melalui platform yang menjadi pusat integrasi pencatatan dan pelaporan aktivitas pengembangan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan, namun
pengelolaan substansi SKP, mulai dari penyusunan pedoman, proses verifikasi, dan persetujuan tetap menjadi tanggung jawab penuh kolegium secara independen dengan melibatkan organisasi profesi. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para pemohon berkenaan dengan norma pasal 264 ayat 5 UU 17 2023 bertentangan dengan pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, dan pasal 28H ayat 1 UU DNRI tahun 1945 yang memohon agar organisasi profesi memegang peran tunggal dalam pengelolaan pemenuhan kecukupan SKP adalah tidak beralasan menurut hukum.